Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Siang hari ini kita berada di suatu gedung, yaitu gedung Dewan Pertimbangan Presiden, di mana Presiden mendapatkan informasi, arahan, saran-saran, masukan di dalam Presiden menjalankan pemerintahan. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Agung Laksono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, saya akan membacakan riwayat singkat dari Bapak Agung. Bapak Agung lahir di Semarang, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa sebagai businessman manajemen. Kemudian beliau juga memiliki putra-putri sebanyak 3 orang. Salah satunya adalah Bapak Dev Akbar Syah Fikarno Laksono sebagai anggota DPR RI Komisi 1. Kemudian Sherry Kencanasari Laksono Silalahi bekerja di Bank Indonesia. Yang ketiga Alia Norayu Laksono sebagai staf di Kemenpora. Jabatan beliau tahun 2004 hingga tahun 2009 menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Dilanjutkan 2009 hingga 2004 sebagai Menko Kesra. Tahun 2019 hingga sekarang ini, hingga kini, beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Kami akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem kesehatan nasional di Indonesia dan khususnya kasus-kasus yang cukup viral belakangan ini, yaitu sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Bapak Agung, seperti kita ketahui bahwa tata kelola pelayanan kesehatan di Indonesia itu diatur di dalam sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan, kesatuan dan ketahanan nasional. Nah, adapun tujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggarakannya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tantangan sistem kesehatan nasional terutama ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Agung. Jadi yang pertama mengenai mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya kesehatan yang belum optimal. Yang kedua, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan masih kurang kuat. Yang ketiga, pemerataan dan mutu sumber daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Apakah menurut Bapak tantangan yang dihadapi sistem kesehatan nasional kita ini selama ini sudah berhasil? Kalaupun sudah dicapai, sampai sejauh mana? Ya, baik, terima kasih. Tentu berbicara sistem kesehatan nasional, sebagaimana tadi disampaikan, menghendaki suatu gerakan bersama dari seluruh stakeholder, seluruh potensi bangsa Indonesia, baik itu pemerintah, pusat maupun daerah-daerah yang jumlahnya semakin hari semakin luas, dalam arti satuan-satuan unit pemerintahan daerah sekarang 570 atau 580 untuk kabupaten kota provinsi dari 27 beberapa tahun yang lalu sekarang sudah 38. Jadi peningkatan tersebut menghendaki suatu gerakan yang frekuensinya sama, pemahamannya sama. Nah, ini yang kami melihat memang belum secara optimal sama. Masih ada beberapa hal yang menimbulkan proses itu agak tersendat pada beberapa wilayah tertentu.
Misalnya saja uh, penyakit yang menular seperti TBC dan malaria. Malaria itu kan sekarang di negara kita masih ada dan jumlahnya cukup banyak, apalagi di daerah-daerah tertentu seperti di Papua, di Kalimantan dan beberapa daerah provinsi yang di negara ASEAN ini barangkali hanya 3 ya. Nah, ini tentu diperlukan suatu langkah yang bisa karena provinsi yang lain sudah selesai kan. Nah, ini menjadi tantangan besar. Jadi saya katakan belum optimal terhadap menggerakkan seluruh potensi bangsa ini sebagai suatu kesatuan dalam rangka menciptakan sistem kesehatan yang baik. Karena sistem kesehatan nasional ini sudah menyentuh pada semua potensi yang dibahas dan semua subsistemnya itu sudah cukup jelas, yang menyangkut tidak saja jangkauan atau akses masyarakat kepada lembaga-lembaga atau kepada pusat-pusat kesehatan baik di daerah maupun di pusat. Di situ saja memang kita dengan demografi kita ya beribu kepulauan, seringkali ada perbedaan-perbedaan dalam hal distribusi tenaga kesehatannya, dokter-dokternya termasuk para dokter spesialis, kemudian juga perbekalan peralatan maksud saya. Nah, ini semua adalah sebuah tantangan yang pada kenyataannya tidak mudah untuk kita hadapi, tetapi dari year by year ada kemajuan, ada katakanlah di sektor pembiayaan yang selama ini pembiayaannya masyarakat itu terbantu dengan adanya BPJS Kesehatan. Memang tingkat kepuasan dari tahun pertama sudah diperkirakan oleh pemerintah pada saat itu. Kebetulan saya sebagai Menko Kesehatan pada saat itu 2014 di situ menyatakan bahwa tingkat kepuasannya masih rendah, tapi tingkat demi tingkat semakin baik. Apakah itu rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan dan tingkatnya lebih tinggi, ataupun pada tempat kesehatan pada tingkat terdepan seperti puskesmas dan sebagainya. Dan BPJS ini tingkat kepuasannya semakin lama semakin baik. Sementara itu berbagai rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatan juga ada perbaikan-perbaikan, walaupun tidak dipungkiri pada awalnya sering ditemukan ada istilahnya fraud, ada hal-hal yang termanipulasi sehingga semakin menyulitkan perbaikan. Tapi sekarang dari waktu ke waktu sudah ada langkah-langkah perbaikan. Jadi kita katakanlah bahwa ini masih merupakan pekerjaan rumah pemerintah, pekerjaan rumah negara kita. Ya, dalam hal satu saja sektor pembiayaan, karena BPJS ini termasuk semacam lembaga asuransi kesehatan yang terbesar di dunia. Kami dulu ketika menyusunnya membandingkannya dengan Korea Selatan dan sebagainya. Sekarang banyak negara-negara tersebut bahkan konon bertanya dan belajar dari BPJS kesehatan kita. Ya, suatu hal yang menurut saya ya patut dibanggakan lah. Walaupun di sana sini masih ada kelemahan, tapi kita juga harus membanggakan suksesnya BPJS. Nah, kemudian berbagai rumah sakit juga sekarang sebagai pusat pelayanan kesehatan semakin baik. Walaupun kembali bahwa yang namanya sistem kesehatan nasional itu tidak saja untuk menyentuh pada tindakan pengobatan atau terapeutik, tapi preventif dan promotif. Pada sektor yang kedua ini memang belum optimal, karena sebaik-baiknya pengobatan adalah mencegah. Menurut saya sebagai dokter spesialis jantung terus merasakan bagaimana kontrol. Kami baru saja tadi di Dewan Pertimbangan Presiden ini mengadakan pembahasan mengenai GGL, ya,
gula, garam, dan lemak, berapa persentasenya yang sehat, dan apa faktanya di lapangan. Kebanyakan berlebih-lebihan, terutama pada usia yang muda. Sehingga saya baca di media, salah satu media nasional, bahwa penyakit jantung sudah menyentuh anak muda. Gitu. Jadi saya kira tindakan promotif dan preventif ke depan porsinya harus disamakan dengan tindakan pengobatan itu sendiri. Jadi menurut saya secara konseptual sudah komprehensif sistem kesehatan nasional kita. Tinggal bagaimana mendorong seluruh potensi bangsa kita secara real bisa menjalankan dengan baik. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, karena tenaga kesehatan, ya para dokter-dokternya, dokter spesialis, dan para medisnya, serta masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri yang diedukasi sedemikian rupa dan kemudian teredukasi sehingga akan lebih memudahkan terciptanya sistem kesehatan nasional. Pada bagian akhir ya saya harapkan tentu ukuran-ukuran atau parameternya bisa dilihat, apakah life expectancy rakyat Indonesia semakin meningkat misalnya seperti itu, kemudian jumlah yang terkena penyakit tidak menular degradatif ataupun penyakit yang menular semakin rendah, itu semua bisa dilihat dari angka-angka statistiknya, dan itu menjadi ukuran kita ke depan sehingga lebih mudah dalam hal capaian-capaian itu. Saya kira itu komentar saya mengenai sistem kesehatan nasional kita yang semuanya sudah diatur dalam perundang-undangan, Permenkes, peraturan pemerintah, demikian juga di daerah-daerah. Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi kita ketahui bahkan di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, bahwa penanganan kesehatan secara komprehensif ditambah satu lagi Pak, yaitu rehabilitasi. Ya. Itu hal yang baru yang muncul di Undang-Undang Kesehatan. Apa yang disampaikan oleh Pak Agung itu nanti menjadi tanggung jawab ya dalam pemerintahan yang akan datang. Ya. Semoga masukan ini nanti bisa menjadi perhatian bagi pemerintah yang akan datang. Berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih dalam satu persatu mengenai ada 6 subsistem di dalam sistem kesehatan nasional, yaitu yang pertama upaya kesehatan, kemudian pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, manajemen kesehatan. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Agung, sudah disinggung beberapa poin subsistemnya seperti pemberdayaan masyarakat, kemudian pembiayaan kesehatan. Tapi kita akan berbicara lebih dalam lagi, khususnya mengenai poin ini. Yang pertama itu upaya kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa pembiayaan kesehatan dilaksanakan melalui SJSN. Tadi sudah dikatakan Pak Agung, Amerika pun belum berhasil membuat sistem ini, SJSN. Walaupun saat itu ada Obamacare. Ya. Nah, Amerika ini negara besar yang usianya hampir 300 tahun lebih, sampai sekarang belum memiliki UCH ya, Universal Coverage Health. Yeah. Nah, Indonesia ini merupakan negara besar yang mempunyai prestasi memiliki sistem pembayaran yang bersifat sosial dan nasional. Nah, mengenai ini Pak, seperti kita ketahui bahwa pembiayaan selama ini di dalam sistem kesehatan nasional itu selain dibiayai oleh BPJS juga ada partisipasi masyarakat dalam hal asuransi swasta misalnya, atau dibayar sendiri oleh si pasien, itu melalui TEFAD. Seperti kita ketahui dari Undang-Undang SJSN yang sudah dikeluarkan beberapa tahun yang lalu, bahwa kedudukan BPJS ini langsung berada di bawah Presiden. Padahal pengaturan untuk SKN ini di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian juga ada nanti kita bahas mengenai KKI, Konsil Kedokteran Indonesia yang langsung dibawa ke Presiden. Apakah tidak memungkinkan bahwa koordinasi ini dibawa dijadikan satu saja Pak, misalnya di bawah Kementerian Kesehatan, sehingga kalau kita lihat level tanggung jawabnya itu setingkat,
yang BPJS langsung ke Presiden dan Menteri Kesehatan juga ke Presiden, apakah tidak akan memperlama atau membutuhkan waktu untuk koordinasi? Bagaimana Pak? Ya, ini sebuah tinjauan yang sangat menarik karena situasi dan kondisi ini juga ada di sektor-sektor yang lain, yaitu soal koordinasi, soal lambatnya hubungan birokrasi, ya, sehingga memang diperlukan langkah-langkah yang cepat, mengingat kesehatan ini punya risiko terhadap nyawa manusia. Ada golden time-nya gitu. Apalagi jantung, stroke dan sebagainya, kita perlu ada cepat. Jadi perlu koordinasi yang sedemikian rupa sehingga bisa menyelamatkan nyawa. Katakanlah tadi tentang rumah sakit. Rumah sakit ini yang dirasakan bukan fisiknya saja, tapi juga hubungannya terhadap kehadiran rumah sakit tersebut sebagai follow up-nya. Misalnya harga obat kita juga yang di luar tanggung jawab rumah sakit, harus bagaimana mendapatkan harga obat yang bisa terjangkau. Karena harga obat kita dikenal sebagai yang tinggi di ASEAN ini. Banyak negara seperti India dan lain-lainnya yang sebagai perbandingan yang bisa apple to apple itu sama-sama banyak penduduk. Dia bisa terkontrol dengan baik. Demikian juga pembekalan alat kesehatan lainnya, mungkin yang berkaitan dengan teks dan sebagainya. Karenanya usulan untuk koordinasi tidak di bawah presiden tapi di bawah menteri memang menarik, tapi perlu ada kajian yang benar. Karena masalah kesehatan ini tidak tunggal masalah kesehatan, tapi juga berkaitan dengan masalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Keuangan, APBN dan sebagainya. Ini semua menjadi suatu sektor-sektor yang tersentuh. Jadi memang diperlukan tingkat koordinasi yang lebih kuat. Jadi dimasukkan seperti itu sehingga di bawah presiden. Tapi kalau itu belum bisa didelegasikan kepada menteri yang kompeten, ya tentu akan lebih baik lagi dan lebih cepat bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat lintas sektoral. Ego sektoral kita dikenal masih kuat. Pusat daerah juga, di tingkat pusat juga masih ada. Jadi ini memang perlu dibahas